Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang kabar terbaru Bitcoin, terus sentimen pasar tentang kripto. Dan hari ini itu adalah mulai opennya atau dibukanya ya teman-teman, atau dimulainya NFT marketplace dari Binance ya teman-teman ya. Jadi salah satu event besar untuk NFT ya. Jadi kita bahas juga untuk hari ini itu diinfokan kalau misalkan jamnya itu 10 AM UTC ya untuk NFT marketplace dari Binance itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita coba convert ke WIB time ya, waktu Indonesia bagian barat, itu adalah sekitar jamnya itu 5 PM ya teman-teman ya. WIB 5 PM itu ya jam 5 sore ya teman-teman ya. Jadi memang sebentar lagi lah ya, kurang lebih teman-teman ya, kalau misalkan kita mengacu seperti ini ya. Jadi sebentar lagi akan dimulai kalau misalkan kita convert ke WIB nih ya teman-teman, waktu Indonesia bagian barat untuk NFT marketplace-nya ya. Kemudian untuk hari ini ya, kita lihat di 24 jam terakhir memang Bitcoin itu masih mengalami koreksi sedikit teman-teman ya. Walaupun memang altcoin di sini ada beberapa yang mengalami kenaikan. Contohnya seperti Binance, Cardano atau ADA, kemudian Doge dan XRP ya teman-teman ya. Ya, kita lihat yang ini yang ada di top 10 besar ya teman-teman ya. Nah, kenapa Binance itu malah nanjak ya teman-teman ya? Karena kita tahu juga kalau misalkan Binance itu untuk NFT marketplace-nya orang itu harus minimal beli BUSD atau BNB ya untuk ikutan NFT marketplace. Jadi memang kalau misalkan transaksi hariannya meningkat, orang pakai gitu ya, banyak teman-teman pakai BNB, BUSD ya. Jadi harganya itu bakalan terpengaruh juga ya. Seperti yang biasa udah saya infokan juga ya teman-teman. Lalu disusul ada Cardano dan Dogecoin, kemudian XRP naik sedikit juga ya teman-teman. Jadi memang ini adalah salah satu info menarik juga ya, ketika beberapa koin yang lainnya masih terkoreksi ya teman-teman, tapi beberapa koin ini malah mengalami kenaikan ya, khususnya BNB gitu ya teman-teman ya. Karena memang NFT marketplace-nya dimulai hari ini gitu ya, sebentar lagi akan dimulai ya. Lalu untuk sentimen Bitcoin ya, kemarin juga yang mining di China udah dipindahin ya teman-teman, udah dipindahin semua alat miningnya ya teman-teman, udah mendarat secara mulus juga ke tempat pindahannya, udah di packingnya itu udah dibuka untuk dimulai mining kembali gitu ya teman-teman ya. Jadi itu info cukup bagus juga. Dan kita lihat kalau misalkan kita lihat untuk pergerakan harga yang dari Bitcoin ini sendiri ya, sekarang ini lagi mengalami kenaikan nih. Waktu video ini dibuat ya teman-teman nih ya, lagi mengalami kenaikan yang sebelumnya mulai dari sekitar 32.200-an, sekarang itu menginjak ke sekitar 33.300-an ya teman-teman ya. Semoga memang ini masih kuat lah nanjak untuk bisa tembus ke area 35 ribuan. Itu adalah salah satu resist juga yang sebelumnya support juga ya, area ini yang nggak pernah kita hapus juga, warna biru ini, garis warna biru ini. Nah teman-teman, untuk si Bitcoin ini sendiri kita masih menunggu ya, apakah dia kuat atau tidak untuk maju naik tembus ke 35.000. Dan ini belum aman. Yang nanyain udah aman atau belum, setiap kali nanyain udah aman atau belum ya, dia harus tembus ke area sekitar 42 ribuan ya. Kalau tembus ke area situ ya, ada harapan chance lebih besar untuk kita balik ke on the track ya, back on the track untuk lanjutin bull run di tahun ini gitu ya teman-teman ya. Itu untuk perkembangan Bitcoin ya. Jadi sekali lagi yang nanyain udah aman atau belum ya, belum aman gitu ya teman-teman, sebelum nembus ke area sekitar $42.000 ya untuk si Bitcoin ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi memang ini kita bisa lihat juga ya, untuk Bitcoin ya masih bermain di sekitaran inilah, di atas area 31.000 ya, tapi di bawahnya 35.000. Jadi masih di area sini, masih bermain di area sini ya dari kemarin teman-teman ya. Itu kemudian untuk NFT juga yang berlangsung mulai hari ini ya, kita harapkan nanti di beberapa pergerakannya NFT seperti Theta dan disusul beberapa koin-koin NFT lainnya itu bisa mengalami kenaikan ya. Yang nanyain kenaikannya sampai berapa bang ya, kira-kira kalau menurut gue ya bisa kisaran 5%, 10%, 20% ya, tergantung juga untuk koinnya dan eventnya seperti apa gitu teman-teman ya. Dan tentunya juga antusias dari para peserta ya, retail ya, mungkin juga perusahaan-perusahaan yang bermain di dalamnya juga, itu menjadi banyak faktor lah ya, dan faktor Bitcoin juga teman-teman ya.
Yang penting nggak diganggu oleh Bitcoin ya. Semoga dalam beberapa hari ini ya terjadi lonjakan yang cukup bagus ya untuk koin-koin NFT ini ya. Mungkin dari 5% sampai 20-30%an ya mungkin bisa saja teman-teman ya, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Ya salah satunya kita bisa lihat untuk back ya, flow ya, dari beberapa koin NFT lainnya juga mengalami kenaikan yang lumayan lah teman-teman ya. Nih ada Chumrocket juga ya teman-teman ya. Tapi walaupun memang di 7 hari terakhirnya itu minusnya cukup besar juga ya. Ini Chumrocket tadi ya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan kita lihat untuk NFT yang paling cukup sedikit di 7 hari terakhirnya itu ya JGN. Kemudian apalagi tadi ada yang cuma minus 8% ya, apa ya guys ya. Tadi terlewat. Nah ini ya. Ini malah plus guys ya. Sur DeFi ya teman-teman ya. Rankingnya 278 ini ya. Jadi ini cukup kuat juga loh ini ya teman-teman nih, koin ini ya. Tuh. Naik 30% dan 7 hari terakhir ini masih plus 8,6% loh ya. 7 hari terakhir aja. Jadi di antara yang lain ini salah satu yang kuat juga loh teman-teman ya. Tuh ya. Ya, ini juga Apen NFT juga ya teman-teman ya. Yang lainnya cenderung masih minus ya 7 hari terakhirnya. Ya. Jadi tulis komentar kalian teman-teman, mungkin kalian udah ada yang cicil koin NFT, jagoan kalian koin apa, bisa tulis di kolom komentar ya, dan harapan kalian untuk NFT marketplace ini seperti apa. Ingat ini adalah event yang cukup besar ya. Jadi dia mencakup koin-koin NFT. Jadi nggak cuma satu koin NFT doang, tapi mencakup banyak koin. Jadi eventnya cukup besar yang dirasa ya cukup mampu lah untuk mendobrak atau menaikkan harga dari koin-koin NFT gini ya. Kecuali memang eventnya cuma 1 atau 2 koin doang gitu ya. Tapi ini memang banyak gitu ya. Opennya banyak gitu teman-teman ya. Koin-koin yang bisa terkena imbasnya atau yang ikut pesta gitu loh teman-teman ya. Dibandingin cuma 1 event koin, 2 event koin gitu ya. Jadi ya, ini adalah harapan juga teman-teman, kita tunggu dan saksikan ya. Nah, apa yang akan terjadi nanti di NFT marketplace yang hari ini akan dibuka, tapi udah ditandai oleh Binance ya atau BNB ini mengalami kenaikan guys ya. Tuh ya, sebelumnya kemarin ya harganya sekitar 4,1, 4,2, 4 juta ya. Ya sekarang udah menyentuh sekitar 4,4 juta ya, teman-teman. Ya kita masih wait and see ya apa yang akan terjadi selanjutnya untuk BNB dan event NFT-nya teman-teman ya. Jadi itu sekilas yang pengen saya sampaikan ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari market Indodax juga memang masih ya ada yang hijau, ada yang merah ya. Ini DVI ini besar juga nih naiknya 44% guys ya. Ya, tapi memang ini didominasi masih sama ya merah dan biru ya, hampir-hampir berimbang lah ya teman-teman. Kita lihat kalau dilihat dari market Indodax ini ya teman-teman ya. Untuk koin-koin beberapa koin juga ya. Tapi memang intinya masih sama sih teman-teman ya. Hijau, walaupun hijau rasa merah, tapi setidaknya ini bisa memperbaiki psikologis trader ya. Jadi nggak selalu dihajar, tapi tetap ada perlawanan lah. Walaupun memang yang nyangkut masih nyangkut gitu ya guys ya. Tapi ini adalah dari kemarin itu waktu pemantulan ini banyak yang bilang percuma, nggak ada yang percuma ya menurut saya pribadi ya. Justru ini waktu mantul ke atas ya teman-teman, harga-harga mulai naik mulai up. Di situ adalah cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi mental tradernya itu naik lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka yang udah serak-serak bawah dapat profit lagi gitu, yang scalping masih bisa dapat cuan ya, walaupun memang koin-koin yang ditinggalin di atas ya teman-teman, di atas ini yang masih nyangkut aja gitu ya. Cuman kan setidaknya untuk mentalnya itu lebih baik ya teman-teman, ketika memang ada rebound gitu teman-teman ya. Dari rebound harga itu mental dari seorang trader itu istilahnya lebih bagus lah teman-teman ya, lebih baik gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk harga-harga dari beberapa koin dan sentimen kripto terbaru juga ya. Memang disusul beberapa negara sudah mau mengadopsi pembayaran via Bitcoin ya. Terus miner yang dari China sudah pindah juga ya. Jadi ya kita masih sama-sama menunggu sampai bulan ini selesai ya, bulan Juni atau penutupan kuartal kedua tahun ini selesai. Dan kita berharap di bulan Juli ya, Juli Agustus itu adalah dimulainya kuartal ketiga, yaitu adalah harapan baru. Semoga terjadi lonjakan yang lumayan merangkak naik harganya teman-teman, supaya kita bisa melanjutkan bull run di tahun ini ya. Harapannya kan seperti itu ya, dimulai dari Juli Agustus September, itulah kita masih menunggu beberapa bulan itu ya. Semoga masih bisa up sampai akhir tahun atau sampai awal
tahun 2022 ya. Ya, kisaran apa tuh Bang kira-kira? Kisaran Oktober, November, Desember, Januari, Februari, antara bulan-bulan itu teman-teman ya. Kita masih sama-sama menunggu pergerakan harga lanjutan seperti apa gitu teman-teman ya. Ya, itu aja teman-teman untuk info atau video kali ini ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.